네가 bonita 네가 따라라라라리 널 보고 웃으면 하기 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 늦으니까 잘 들어봐 play You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never ever ever be apart. My love ぼやけて見えないな暗いや本当に君なのか My love もう一度だけ笑って富岡さん愛してるよ My love My love 夢の中で My love My love 夢の中へザイバーザイバーまだそれないで寂しげで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari kelas 12 pemasaran 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis retail, yaitu bab 2, lembaga warbala dan bisnis retail. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu banyak sekali manfaat berbagai lembaga warbala. Misalnya, saat kita belanja berbagai kebutuhan di minimarket merupakan salah satu contoh dari bisnis warbala yang sering kita temui. Selain minimarket, kita juga sering sekali belanja di outlet penjualan barang seperti handphone maupun makanan bermerek luar negeri. A. Lembaga warbala dalam bisnis retail. Dalam bisnis retail, warbala dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa. 1. Jenis lembaga warbala. A. Menurut asal produk dan layanan yang diberikan. 1. Warbala luar negeri. Bentuk usaha warbala luar negeri tergolong sangat modern yang dikemas secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Warbala luar negeri umumnya lebih cenderung disukai karena sistem lebih jelas, merek dagangan sudah diterima di berbagai negara dan dapat dijadikan lebih bergengsi. 2. Warbala dalam negeri. Warbala dalam negeri berupa usaha warbala yang ada di dalam negara Indonesia. Usaha warbala dijadikan salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. B. Metode pengoperasiannya. Metode pengoperasiannya warbala dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Warbala dengan format bisnis. 2. Warbala produk dengan merek dagang. 1. Warbala dengan format bisnis. Pada warbala dengan format bisnis, franchisor memberikan lisensi atau hak kepada franchisor untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek identitas dari sistem yang dimiliki franchisor itu sendiri. 2. Warbala produk dengan merek dagang. Pemberian hak dan izin keuangan dari bisnis franchisor kepada franchise untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk distributor, agen, atau lisensi dari penjualan. Keuntungan dan kegagalan dalam bisnis waralaba. Dalam suatu bisnis tentu kita sering menemui untung dan rugi. Hal ini juga terdapat dalam bisnis warbala. Berikut keuntungan dalam bisnis waralaba. A. Mendapatkan berbagai manfaat dan ekspansi cepat dan luas tanpa melakukan pinjaman atau resiko finansial bagi pemberi hak. B. Guna memperkuat nama franchise, maka tiap penerimaan hak harus berdasarkan penjualan dan organisasi keseluruhan untuk bisa melakukan pengiklanan besar-besaran. Dan penyebab kegagalan franchise diantaranya, franchise menjalankan bisnis dapat dengan buruk, penyelesaian franchise yang tidak tepat, uji coba yang tidak memadai, franchise kekurangan modal, dan pembuatan struktur yang buruk. B. Penyebab kegagalan franchise diantaranya franchise yang minim keberanian, puas dengan dirinya sendiri, berharap terlalu banyak, tidak mengikuti sistem, campur tangan dari pihak lain yang bermain curang, dan tidak memiliki bakat. Peranan lembaga warbala dalam dunia bisnis dan pemasaran. Lembaga warbala tentu memberikan kontribusi besar pembangunan ekonomi masyarakat. Pengusaha kecil mampu memanfaatkan sistem warbala dalam mengembangkan usahanya. Berikut berbagai peranan lembaga warbala dalam dunia bisnis dan pemasaran. A.
waralaba mendapat keuntungan dengan risiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkan sudah mempunyai nama dalam perdagangan pikiran konsumen. B. Waralaba dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pembangunan Francis Hoare dalam memperbaiki bisnis, sehingga bisnis tersebut tetap kompetitif, terutama dalam pemilihan lokasi yang menguntungkan karena kesuksesan bisnis waralaba sangat ditentukan oleh pemilihan lokasi yang tepat strategis dan sehingga banyak pembelinya. C. Waralaba mendapatkan pelatihan khusus yang telah terstruktur dari pihak Francis Hoare atau pemberi waralaba untuk mengatasi kendala pengetahuan yang mereka miliki. Di samping itu, waralaba dapat memanfaatkan pengalaman organisasi dan manajemen kantor Francis Hoare, walaupun dia tetap mandiri dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Waralaba mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila mereka mencoba menjalankan bisnis sejenis secara mandiri. Hal ini dimungkinkan karena Francis Hoare tidak lagi memperhitungkan biaya percobaan yang telah diakumulasinya. 4. Jenis-jenis waralaba di Indonesia. A. Kategori di bidang minimarket. Di dalam mendirikan usaha waralaba, minimarket sistemnya sama dengan pendirian minimarket lainnya. Bedanya dengan memakai nama usaha penciptanya asli. Biasanya, usaha waralaba minimarket didirikan berdekatan dengan pemukiman penduduk, misalkan kampung, perumahan, atau tempat kos. Waralaba minimarket identik dengan sebuah usaha yang didirikan dengan meminta izin pada pemilik atau pencipta usaha minimarket aslinya. Dengan adanya waralaba minimarket, kebutuhan sehari-hari rumah tangga biasa dilayani oleh usaha tersebut. Misalkan, toko merupakan salah satu usaha waralaba yang berbentuk minimarket. Setiap konsumen toko pada umumnya bisa mengambil sendiri barang kebutuhan dan terdapat di rak toko tersebut. B. Kategori di bidang jasa angkut pengiriman dan barang. Sehingga penduduknya tersebar di Indonesia. Tempat oleh karena itu, jasa usaha waralaba angkut pengiriman barang yang sukses. Selain itu, zaman sekarang ini muncul bisnis online dan jasa angkut pengiriman barang dikirim dengan alat transportasi khusus dan dikirim dengan cepat seperti JNE, Tiki. C. Kategori di bidang makanan. Waralaba di bidang makanan tumbuh subur di negeri ini, di mana manusia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya pangannya. Selain itu, banyak yang suka berwisata kuliner, biasanya berbagai jenis olahan makan. Biasa digali inovasi dan kreativitasnya pada bisnis waralaba ini, sehingga menjual olahan makanan merupakan bidang usaha yang tidak akan pernah ada matinya. Berbagai jenis makanan yang diolah dari bahan-bahan sederhana bisa bernilai ekonomi yang tinggi. Dengan harga yang juga menguntungkan, cara penjualannya pun beragam, mulai dari cara penjualan kelas kaki lima hingga dalam bentuk tempat makanan yang berkelas. D. Kategori dalam bidang minuman. Waralaba bidang minuman termasuk sebuah usaha yang memakai nama merek ciptaan oleh pembuatnya. E. Kategori di bidang pendidikan. Indonesia dengan negara yang padat penduduknya membuat para pengusaha milik sektor usaha waralaba di bidang pendidikan. Saat ini banyak sekali lembaga waralaba pendidikan tersebar di Indonesia. Kebutuhan konsumen terhadap skill, keahlian, serta bimbingan kesulitan belajar merupakan peluang usaha yang bisa digarap menggunakan waralaba pendidikan. Oleh sebab itu, didirikan usaha lembaga waralaba berupa pelayanan khusus atau bimbingan belajar. B. Syarat dan ketentuan berdirinya waralaba bisnis retail. Guna membuat waralaba bisnis retail, kita perlu menyiapkan berbagai jenis syarat dan ketentuan serta hal-hal. 1. Syarat mendirikan waralaba toko retail. Dalam mendirikan usaha jenis waralaba harus menggunakan cara-cara tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia menyediakan lokasi tempat usaha di area komersial dengan luas ideal 120 meter sampai 200 meter persegi. C. Memiliki kelengkapan perizinan usaha toko
IMB, IPB, peluang usaha, ruko, kios, UGG, HO, SIUP, TDP, NPWP, PKP, dan lain-lainnya. D. Menyediakan dana investasi dengan nilai eliminasi sebesar 400 juta rupiah. E. Memiliki jiwa entrepreneur dan fokus pada sistem waralaba. Selain beberapa syarat di atas, masih ada syarat tambah yang dibutuhkan untuk memulai bisnis waralaba, di antaranya sebagai berikut. A. Memenuhi jaminan hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI. Indonesia membutuhkan orang kreatif yang mampu menciptakan usaha waralaba dengan mengelola kekayaan alam dan membuat hak cipta sendiri. Bagi yang berhasil membuat usaha waralaba bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak pemikiran dari seseorang yang berhasil menghasilkan suatu produk yang bisa berguna bagi banyak orang. B. Membuat sistem pembukuan atau administrasi. Sistem pembukuan keuangan usaha waralaba. Fungsi dari sistem pembukuan ini adalah sebagai evaluasi dari waktu ke waktu dan bisa juga untuk memenuhi apakah usaha waralaba kita mengalami peningkatan atau penurunan. Dengan membandingkan laporan keuangan, C. Wajib memiliki SOP. SOP merupakan singkatan dari Standard Operational Procedure, berupa sebuah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Oleh sebab itu, SOP harus dibuat jika ingin mendirikan bisnis waralaba. D. Memiliki ciri khas. Usaha waralaba ini menjadikan bedanya dengan usaha lainnya adalah dalam ciri khas yang dibuat untuk usahanya biasanya produk usaha unik dan berbeda sehingga mudah diingat konsumen. Kesinambungan usaha. Syarat mutlak lainnya untuk mendirikan usaha waralaba adalah adanya keseimbangan usaha waralaba, yaitu sebuah usaha yang benar-benar berjalan dengan baik dan menunjukkan sebuah kemajuan atau perkembangan. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan pendirian waralaba. Dalam pendirian usaha waralaba harus memenuhi keuntungan sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang. Hal-hal yang berkaitan dengan pendirian bisnis franchise waralaba diuraikan sebagai berikut. A. Pemberian waralaba harus menyampaikan prospektus waralaba. Penawaran prospektus usaha waralaba usaha disampaikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba 2 minggu sebelum ditandatangani perjanjian waralaba. 1. Data identitas pemberi waralaba. 2. Legalitas waralaba seperti SIUP dan izin usaha yang berlaku di negara pemberi waralaba. 3. Sejarah kegiatan usaha. 4. Struktur organisasi. 5. Laporan keuangan dan pemberian waralaba 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 6. Jumlah tempat usaha yang telah ada sebelumnya dari pendiri waralaba. 7. Daftar penerima waralaba yang telah diberikan. B. Kriteria waralaba. Waralaba harus memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut. Memiliki ciri khas usaha. 2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. C. Bisnis waralaba harus didasarkan kepada perjanjian waralaba. Mempersiapkan cadangan modal. Ketika menjalankan usaha waralaba dan usaha baru yang didirikan berjalan, biasanya perputaran modal belum berjalan lancar. Daripada usaha langsung tutup karena kekurangan modal, lebih baik sediakan dana cadangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.